Bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak di perusahaan sama perjalanan karir sampai bisa ke manajer proyek. Kalau perjalanan itu ya waktu ya mas ya, jadi orang berkarya kan dari bawah, dari pelaksana, dari site manager, dari site engineer, dan setelah punya pengalaman jadinya ke project manager. Itu pasti dari sewaktu dan kemauan. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Perjalanan karir sampai manajer proyek. Ya itu tadi yang dari warga yang melatar belakang kita kerjaan nggak bisa langsung di atas, pasti dari bawah. Intinya pasti itu. Jadi kalau dari bawah apa yang dikerjakan itu harus apa yang ada di depan kita harus benar-benar memahami. Hanya asal kerja jobnya A, tapi kita nggak mau tahu yang lain. Jadi semuanya harus tahu. Kalau saya cara kerja profesional harus kayak gitu. Terus apa sih motivasi Bapak buat masuk ke industri ini? Uang. Tapi ya untuk menyambung hidup lah istilahnya, untuk cari penghasilan lah. Karena memang basic keahlian saya hanya di konstruksi. Jadi kalau kita bicara macam-macam, soalnya kalau bicara apa namanya terlalu banyak rentetannya itu salah semua. Yang paling benar adalah motivasi bekerja itu satu adalah prinsip ekonomi dan uang yang pasti kan. Tapi kenapa di konstruksi? Karena memang keahlian saya di konstruksi. Terus yang buat tetap di 10 tahun ini juga gara-gara iya, secara produksi ya, karena memang saya nyaman aja, nyaman dan saya posisinya bisa menyelami, enjoy. Tapi kalau kerja udah nggak enjoy, ngapain kita kerja di bidang ini? Jadi emang harus sinkron antara kenyamanan dan pekerjaan itu sinkron. Nggak boleh kerja tapi nggak nyaman, tapi nyaman tapi nggak kerja juga nggak bisa. Sebagai manajer proyek itu tanggung jawabnya apa coba? Semua. Contoh. Kuncinya ya tepat mutunya, ya, tepat waktunya, dan tepat biayanya. Kalau dilihat mutunya mesti bagus, cari orang lagi. Tepat waktunya kita punya komitmen yang bagus, orang akan cari. Tepat biaya berarti kita menguntungkan. Gitu. Bisa saya kalau sebentar? Halo ya Pak Ibu. Iya. Enggak, aku diatur aja dengan Pak Ibnu. Jadi bagusnya gimana coba diatur aja. Aku manut aja Pak Ibnu. 20 Pak. Oke. Cocok, saya setuju. Apa yang sudah cuma ya jangan sampai ada masalah udah datangin dia nggak mau setting dan sebagainya, aku nggak mau kayak gitu. Jadi itu wewenang penuhnya ditempatin dengan Pak Ibnu. Saya tinggal setuju aja ya. Oke, ya. Terus Jadi tanggung jawabnya dari semua sektor ya? Ya itu semua kan, saya bicara semua. Mungkin belum lagi mesti akan jawab pertanyaan yang lain dari sisi safety, keamanan, ya kan, dari sisi karyawan. Dari karyawan mesti staff saya mesti laju, kan ya. Mesti ada kesenjangan, maksudnya ini dan yang lainnya, kenapa pekerjaannya ini, uangnya sekian, gajinya sekian, itu pasti terjadi di mana-mana. Pasti. Tapi kan secara profesional kita lihat, kita ngasih ke orang atau kita menerima sesuatu pasti dengan apa yang kita berikan. Jadi secara prinsip itu harus seimbang. Jadi berdiri saya memang katakanlah kita bekerja di suatu perusahaan, terus kita bicara bahwa kita apa yang kita dapat dari perusahaan itu kurang. Yang nomor satu adalah kita bicara dengan perusahaan. Kalau perusahaan nggak bisa menerima, ya kita cari perusahaan yang mau menerima. Itu aja. Jadi jangan sampai Google di belakang kalian itu akan meninggalkan pengalaman. Itu penting banget itu. Kata-kata ini kadang-kadang orang kan melihatnya, aku kerja cukup kayak gini, ada job lain dan sebagainya, tapi dia nggak lihat bahwa aku tuh bisa apa. Nomor satu adalah aku itu bisa apa. Itu yang penting. Setelah itu nanti kita bagi tempat, kita mau apa aja, perusahaan akan dituruti. Nomor satu itu kalau kita mau bekerja ya. Terus bagaimana sih mengelola proyek dari awal hingga selesai? Itu kan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian. Pasti mengenai itu kan seperti bilang dari Pak Butut, Pak ya itu pasti kan di dalam dan semua sudah tertera ya. Biayanya berapa, mutunya gimana, waktunya gimana, mutu termasuk
kualitas, termasuk gambarnya gimana, speknya gimana, itu kan memang harus dari awal kita kita bukan cari ya, kita rencanakan kita mau pakai apa, A, B, C dan D itu sudah di awal sebelum proyek jalan kita sudah harus planning di situ. Jadi nanti di tengah jalan kita nggak bingung lagi, katakanlah kita mau ngambil pagar di sini, kita mau pasir di sini, kita mau beli semen di sini, itu ada semua, dan sudah ada budget-budgetnya. Nah itu kan, tapi biasanya nggak ada semua yang sempurna. Pasti ada di tengah jalan bisa ada perubahan ini dan sebagainya, karena supaya ini nggak bisa jalan. Ternyata ini ada kenaikan harga, ternyata dari sisi rencana dia ada perubahan, itu kan kita bisa bicara. Tapi base-nya harus kita paham benar bahwa apa yang akan kita kerjakan itu yang sudah tercatat, dan yang penting catat apa yang sudah kita kerjakan. Jadi nggak pernah ada yang luput. Jadi peribahasa catat yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita catat, itu penting banget. Kadang-kadang orang lupa, manusia kan, tapi kalau sudah ada suatu rule yang harus kita kerjakan, itu enak banget. Karena setiap hari itu pasti banyak masalah timbul, apalagi dengan sisi manajerial yang mungkin sudah banyak yang ditangani kan itu kan. Kalau yang tadi mengatasi kenaikan harga gitu gimana Pak? Ya kita harus prediksi di awal. Kan mesti ada inflasi, ada macam-macam, kan udah lain lagi kan, kalau lain lagi ke ekonomi dan bisnis kan. Kita harus paham, misalnya kontrak kan sudah nggak mau tahu. Sekarang harganya 10.000, besok harganya 12.000, ya mau nggak mau kamu harus beli yang 12.000. Berarti kamu akan menghilangkan profitmu. Kita bukan minta tambahan, bukan. Tapi kita sudah prediksi. Tapi katalah di awal kita hitungnya ke 12 langsung, ya kita akan dapat kerjaan. Nah itu kan. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kita ngambilnya berapa? Ya 11, kan gitu. Jadi profit jangan terlalu tinggi, tapi risiko jangan dihilangkan. Intinya kan itu kan. Salah satu proyek terbesar yang Di Garut mungkin Garut aja yang baru dikerjakan. apa itu? Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit Tanusada. Sebenarnya banyak sebenarnya besar ya. Bagaimana bisa membangun tim proyek yang efektif? Itu gini ya, kalau membangun tim itu kita nggak mungkin sekali jadi. Pasti trial and error dan kita lihat background. Tapi kalau udah lama bekerja, biasanya kita kan punya tim tersendiri ya, tim yang sudah matang di tempat kita. Itu kita akan satukan. Tapi ada kemungkinan juga kita akan hire orang-orang baru. Nah itu ya intinya dari Siemens adalah the right man in the right place. Jadi jangan sampai 1-2 orang yang punya Siemens strategi dijadikan satu, itu nggak bisa. Jadi kita harus pintar di situ, ya. Dan itu nggak bisa langsung ya. Kita harus lihat secara perkembangan. Jadi di awal kita siapa yang pegang. Jadi kita ke bawah itu nanti dalam satu proyek A itu ada satu orang yang bertanggung jawab di situ. Jadi kita harus milih nomor satu katakanlah yang kita percaya di bawah kita untuk satu proyek. Kan di bawah sana kan ada banyak sat manager. Nah itu yang harus kita percaya di situ. Nah setelah itu kita bermuncul di belakangnya dia. Dan harus tetap dikendali kita. Dia nggak bisa jalan sendiri. Nggak mungkin langsung jadi tim sus, nggak mungkin, pasti akan trial and error. Jadi katakanlah orang ini baik, orang ini baik, jadi kalau itu belum tentu jadi baik. Orang ini jahat, ini baik, disambut dan dia baik. Nah itulah namanya seninya dalam memakukan seni dan catur ya namanya ya. Kalau mengatasi konflik tim, Ya udah ngomong, harus kita dudukkan bareng. Ya kita dudukkan bareng dan memang kalau salah satu harus ditarik, pindah, diganti, ditukar dengan yang lain, itu harus kita lakukan. kalau misal konfliknya antar kontraktor, subkontraktor dan klien, Kalau kita kan main kontraktor, kita main ya, kita di bawah kita ada subkontraktor, kita ada klien, kita jaga hubungan dengan klien jangan sampai ada bentrok, karena klien yang bayar kita. Tapi jangan dari di bawah kita jangan istilah sama mereka yang nyetir kita. Kalau mereka katakan nggak mau kita bisa mereka sudah keluar, karena kita punya otoritas di situ. Jadi jangan tergantung sama orang-orang yang nggak mau manut istilah menurut ya dengan rule dan aturan-aturan yang ada di kita. Jadi semacam orang-orang kejam ya kalau untuk itu ada kompromi dengan yang di bawah kita. Tapi kalau dengan owner kita harus saling kompromi, kan lain kan posisinya kan.
resiko yang sering muncul dalam proyek konstruksi. Risiko apa? Risikonya apa sekarang ini? Risiko kan ada risiko keselamatan, risiko budget kerugian, atau risiko nama baik. Itu yang mau kamu tanyakan mana? Yang risiko keselamatan sama nama baik. Ya nama baik ya. Nama baik itu kan penting. Ya. Kalau nama baik pasti kalau kita sudah katakanlah ada perhitungan kita akan merugi, itu yang kita pertahankan apa? Satu mau kita kehilangan uang atau kehilangan nama baik. Tapi yang paling penting adalah nama baik. Karena kita akan dapat kerjaan lagi. Next pasti ada. Kita pasti akan cover. Kalau keselamatan kan sudah ada di tempat kita di perusahaan itu pasti dalam satu itu ada orang ketiganya. Itu yang apa istilahnya yang backup mereka dan mereka kan sudah di cover sama BPJS setiap pekerja. Di asuransi dan BPJS. Tapi tetap kita harus mengingatkan karena di Indonesia ini namanya K3 nggak dianggap. Kalau kamu lihat kamu masuk ke proyek, lihat aja di proyek kamu kalau sama di sekitar malam apa besok malam lihat cara ini banyak yang nggak pakai APD karena mereka nggak suka. Tapi kejadian berkali-kali ya pasti ada dari yang meninggal dunia dan seperti itu pasti ada. Itu pasti. Nggak mungkin kita harus meminimalkan kan. Untuk memitigasinya itu. Ya awal kita ada pekerjaan kita ada pekerjaan yang terlalu di ketinggian, maka kita harus pakai safety belt. Terus harus ada railing, pakai pengamannya, harus ada jaring di bawahnya. Jadi kalau jatuh pun dia kena jaring dulu. Itu udah apa namanya ya? Itu udah namanya apa ya? Kebiasaan di proyek lah. Oke, gedung tingkat tinggi harus kayak gitu. Jadi untuk pengaman kamu harus kuat semua. Kalau jatuh dia tadi kan ajarin dulu nggak langsung ke bawah. Debu juga proteksi itu harus ada. Iya, cuma ya nggak bisa kan sound getaran suara itu nggak bisa diproteksi. Kalau debu masih bisa. Kalau perubahan terbesar dalam industri konstruksi ini selama 10 tahun terakhir? Perubahan besar ya ada pasti. Nanti kan naik terus akan terus akan inflasi kan. Nah, akhirnya kan naik. Terus perkembangan dan material ya, perkembangan material, perkembangan teknologi itu kan juga akan juga. Jadi intinya kita harus selalu mengikuti tren yang ada. Kalau perubahan PT-nya? Enggak, perubahan PT enggak sih. Belum stabil. Keterampilan apa sih yang paling penting buat dimiliki oleh seorang manajer proyek? Rasa percaya diri. Oh, yang penting ya. Rasa percaya diri dengan kemampuan kita dan jujur. Itu yang paling penting, Pak. Paling penting. Bagaimana Bapak melihat perkembangan industri konstruksi di masa depan? Konstruksi akan pernah hilang. Terutama ada yang sekarang kan tren digitalisasi itu ya. Iya, memang kita harus ikutin. Kayak building project management. Situ kan sekarang BIM itu dipakai di proyek besar. Jadi seharusnya kita sekarang kalau anak-anak kuliah yang zaman baru ini untuk yang teknikal ya, untuk yang berbau struktural, teknik katakanlah. Paling nggak dia harus tahu BIM, harus bisa BIM. Karena nantinya nextnya kita sudah ada hitungan 1 kali 3,5 kali sama dengan 8,7 km, itu nggak bisa. Dan nanti larinya ke BIM semua. Jadi sudah dibantu dengan AI ya, artificial intelligence ya. Iya, dan paling lebih cepat dan lebih akurat. Jadi tingkat kesalahan dan tingkat kebocoran itu akan minim. Terakhir nih Pak, bagaimana mahasiswa yang ingin berkarir di bidang konstruksi, ada saran atau tips Itu tadi untuk memulai karir? Kalau sekarang, zaman sekarang kayak AutoCAD sebetulnya harus sudah menguasai yang lama-lama. Tapi yang paling penting itu satu bidding tadi sama MS Project. Jadi dia cara membuat suatu project. MS Project ya, jadi waktu, time, terus diagram balok untuk manajemen manajemen konstruksinya itu harus paham dulu. Jadi jangan hanya asal kerja, dan itu harus dikuasai. Itu bisa didapat kalau dia sudah pengalaman. Makanya selama kuliah itu juga sistem kuliah itu harus dimasukkan ke dalam suatu praktek. Dari kayak ada dia ikut ke KP itu nggak hanya 1 semester atau 2 semester, mungkin tiap mata kuliah dia harus ada lapangannya. Saya mikirnya gitu. Karena saya paham lulusan sekarang itu begitu keluar dari kampus dia nggak siap kerja, masih orang bodoh. Iya.
skill yang di luar akademis, tapi yang berhubungan dengan apa yang kita kuasai. Itu penting. Jadi kalau kita orang struktur, ya kita tahu struktur secara lapangan dan secara hitungan. Kalau di keluar dari dalam kan kita tahu hitungan aja, nggak tahu kondisi di lapangan kayak gimana. Kalau tadi masa ini project Aman project itu untuk nata waktu. contohnya Sebentar ya. oh ya Apalagi ada di Miss Project contohnya kayak gimana? ya itu tadi. Jadi kita harus ngatur, kita punya project 6 bulan katakanlah. Ini pekerjaan A, katakanlah pekerjaan struktur berapa bulan selesai. Nanti detailnya ini berapa hari, hari ini harus apa, besok harus apa, itu namanya kan project. Oh, jadi penataan kita. Penataan itu harus paham gitu. Kalau enggak kita lepas 1 hari aja, nanti mundurnya bisa 2 minggu di belakang. Itu penting kan. Itu kan misalnya sama budget lagi, biaya lagi. Semakin kita mundur kan semakin kita rugi. Iya. Oke, Pak, mungkin itu cukup sih buat interview tugas virus. Oke. Ya. Sudah. Makasih.